Woi, lu tahu nggak nih jam syuting bro? Lu ngayal mulu dah. Iya bang, gue lagi ngayal auto show tuh review itu pakai drone gitu bang, kayak lagi kekinian gitu loh. Boleh ya, boleh. Keren bang, lagi ngetren tuh. Ngomong-ngomong, gue punya relasi nih. Ya namanya juga gue produser kan ya, relasi banyak bro, ya kan. Woi, ganteng banget produser gue. Masalahnya dia sebenarnya deket nih di situ tuh, ya kan. Nah, gimana nih? Tertarik kan lu? Boleh bang, boleh bang. Gue samperin ya, Samperin temen lu aja, ya. tapi ingat budget dikit. Lu review lengkap biar kita aman, oke? Oke bang, Ntar gue telepon lagi. Motor soalnya boleh minjem nih bang ya. Oke teman-teman Auto Show, balik lagi di Auto Show dan kita bakal nge-review satu motor yang memang produsen yang cukup langka ya, dan mungkin sempat rame tapi sempat mulai redup juga. Itu adalah KTM. Kata siapa? KTM dong. Pabrikan dari Austria. Ini dia KTM RC 250. Tapi tulisannya 390 ya. Ini memang kita motor minjem ya. Kayaknya ini orangnya wannabe deh. Tapi ini sebenarnya 250. Oke teman-teman, langsung ke bagian depan dan di bagian kaki ya. Kita lihat kaki depannya di sini udah ada shock upside down ukuran 43 dan udah lumayan lah buat ukuran motor-motor harga segini. Ini udah kayak moge ya. Dia pakai shock WP dan remnya ada rem by Bre 4 kaliper yang ukurannya juga udah gede nih, udah modelnya udah kayak gini ya, udah kayak moge ya. Jadi udah mantep nih, dan ukuran disc brake-nya sekitar 300 mm. Jadi udah termasuk lebar juga. Kemudian ke velgnya ada velg ukuran 17 inch dengan warna orange, ini warna khasnya KTM nih. Ban yang juga sebenarnya udah diganti ya, ini bukan ban standarnya lagi. Ini ban Corsa R93, ukuran 120/60. Kayaknya sih masih bisa nambah lebih lebar lagi deh, tapi mentok di ini doang nih, di spakbor depannya doang. Ya, ini spakbor depannya juga ciri khas KTM banget nih, kayak cuman pendek banget, kayak buntung di depan kayak gini. Ini ciri khasnya KTM nih, kayak gini. Oke, sekarang kita ke bagian mukanya nih, ke bagian moncong depannya KTM. Ini kayak sporty banget ya, kita lihat tajam dan ganteng. Tapi ini bukan visor aslinya dari RC. Versi aslinya itu cuma sampai segini. Ini istilahnya versi yang dibeli dari KTM Power Parts yang emang khusus buat model seperti ini. Jadi ini sebenarnya ini beli terpisah. Dan kita lihat sendiri di sini ada dua mata lampu ya, kayak lampu yang udah LED tentunya. Jadi ini ada lampu jarak dekat dan ada lampu jarak jauh, terpisah, ada dua ya. Jadi kalau misalnya cuman kamu nyalain lampu jarak dekat, cuman satu doang yang nyala. Kalau dua baru tuh dua-duanya nyala. Kalau kita nyalain lampu jarak jauh kayak gitu. Dan di sini kita bisa lihat ada lampu sen juga di handle spionnya. Jadi unik juga ya. Di sini udah ada tempat buat lampu sen yang emang menjadi satu dengan desain motor ini. Jadi dia nggak ada lagi lampu sen di sini yang kayak di motor-motor Jepang pada umumnya, tapi dia udah gabung di lampu sen kayak gini guys. Nah, kalau kita ngomongin sama panel indikatornya, sebenarnya baik RC 250, 390, bahkan yang 200 pun sebenarnya mesinnya aja yang beda. Cuman untuk versi yang ini, motor pinjaman kita kali ini udah pakai stang anti pegel ya. Jadi ini udah nggak kayak gini sebenarnya stangnya nih. Aslinya itu stang jepit dan sejajar dengan upside down-nya di atas. Ini udah pakai racer dan dia pakai segitiga atas dari Duke, dari KTM Duke yang baru, supaya bisa memakai racer seperti ini. Ya, jadi kita lihat ini juga handle-nya juga indikator panelnya itu juga mirip banget sama Pulsar ya. Jadi ya kayak kalau nyalain tuh dia ada lampunya di sini. Ada lampunya, dan juga kita lihat di sini handle kopling dan handle remnya juga udah di custom. Dan ini dari KTM Power Parts juga. Nah, di sini langsung dikasih tuh ready to race. Keren ya. Dia ada indikator standar samping, dan ini selama ini masih terpasang, giginya tuh nggak akan bisa masuk ke gigi satu kalau mesinnya nyala. Jadi kalau cuma mau dipanasin bisa, tapi netral. Di sini ada indikator bensin, ada temperatur juga yang selalu jadi masalah setiap kalau orang mau beli KTM ya, yaitu temperatur. Kita akan bahas itu nanti. Dan ada odometer. Di sini juga ada jam juga. Dan yang paling oke lagi nih, jadi kita bisa ngelihat di sini kalau misalnya motor ini udah harus diservis. Kemudian kalau misal bensin lu mau habis,
dia bakal ngasih tahu. Misalnya bensin lo tinggal 1 batang tuh, kayak misalnya sisa 5 km lagi. Sekeren itu guys sebenarnya. Di sini juga ada indikator kalau misalnya ABS itu menyala apa enggak. Dia ada mode-mode trip 1, trip 2 seperti biasa. Dan untuk tipe yang ini RC250 yang sekarang ini dia belum ada mode-modenya, belum ada mode sport atau mode apa, belum ada. Jadi dia cuma 1 mode aja. Yang paling agak disayangkan ya, agak disayangkan ya. Ini sebenarnya terlalu kecil ya. Kita lihat aja dari sini tuh kayak kecil banget gitu loh. Kayak cuman segini doang nih. Kalau misalnya kita lagi ngebut nih, kayaknya ini tuh susah buat kelihatan gitu loh. Baik dari RPM yang di atas ini cukup kecil kalau buat sebuah indikator. Itu doang sangat disayangkan, walaupun udah cukup canggih. Oke, dan juga kita bisa lihat tangkinya di sini juga kelihatannya cukup besar, tapi sebenarnya ini cover plastik. Tangkinya itu sebenarnya nggak gede, paling 9 apa 8 liter gitu untuk tangkinya ini. Jadi sebenarnya dia nggak bisa ngambil cukup banyak bensin. Jadi ya kalau lu yang buat mau touring atau jalan jauh ya sering-sering isi bensin lah paling. Kita sekarang ngomongin body-bodinya dan tampilan dari motor KTM RC250 ini. Jadi ini hiraukan ya tulisan 390 ini ya, dan stiker Scotland hitam ini. Ini aslinya ini sebenarnya warna motor ini dibalut dengan warna hitam putih. Sporty banget ya buat ukuran motor sport yang masuk ke Indonesia. Ini termasuk yang menurut gua seksi dan sangat agresif gitu looknya, tajam-tajam nih. Bodinya tuh nutupin sampai ke mesin. Sampai ke mesin nutupin setengah. Kita jadi susah mau ngebedain mana yang 250, mana yang 390, apa yang 200. Karena faktor yang bedain mereka itu cuma di mesin doang yang lebih besar dimensinya. Ini karena udah ketutupan tuh jadi kayak kita nggak tahu nih motor tipe yang mana. Jadi mungkin itu alasannya kenapa dia naruh di sini KTM 390. Karena nggak ada bedanya bro, bener-bener mirip persis, cuman mesinnya aja yang beda. Oke, kita lihat lagi bagian jok. Walaupun terlihatnya seperti single seat, ya, jadi emang sporty banget kayak single seat. Tapi sebenarnya ya bagian belakang ini tuh jok. Ini jok nih. Ini bisa ditekan-tekan kayak gini nih. Ini busa. Cuma emang lebih keras ya. Tapi nggak keras-keras banget sih sebenarnya ya. Cuman emang posisinya tuh kalau duduk akan agak aneh. Karena sebenarnya ini desainnya tuh kombinasi antara single seat dengan double seater. Jadi modelnya seperti single seater tapi bisa didudukin juga untuk jadi double seater. Karena itu juga dilengkapi dengan footstep belakang. Tentunya buat boncengasnya kita. Oke. Dan kita akan ke bagian rangka atau sasis. Jadi memang KTM ini cukup unik ya. Jadi memang semua varian KTM itu selalu memperlihatkan bagian ini nih. Tulang-tulang atau sasisnya. Jadi mereka menggunakan tubular dibalur dengan warna orange yang memang menjadi ciri khasnya mereka nih KTM, selalu warna orange. Jadi kelihatan mencolok banget dan kayaknya memang kayak trondol gitu ya, kayak emang udah dibongkar nih buat motor racing atau motor balap. Tapi emang standar mereka seperti itu. Oke, kita langsung ke bagian belakang dari motor KTM RC ini. Kita bisa lihat bahwa di sini ada suspensi yang dibalur dengan warna putih dan mereka juga WP, ukuran cukup besar dan ada adjustmentnya juga untuk keempukan. Jadi tergantung dari berat badan teman-teman nih. Belakang nih roda-rodanya kita lihat ada velg ukuran 17 dan dia menggunakan ban Corsa R93 juga 160/60. Mungkin masih bisa lebih lebar lagi karena masih ada jarak ini ya dengan cover mudguardnya. Kemudian kita lihat di sini bahwa ada rem cakram juga di bagian belakang. Kaliper cuma satu, tapi sistemnya udah floating. Ini ukurannya 230 mm untuk cakramnya. Dan yang jadi unik juga adalah bagian swing arm KTM ini kayak gini nih. Ada pola ya, ada pola garis-garis seperti ini dan ada kotak-kotak yang masuk ke dalam. Ini emang ciri khasnya KTM banget. Kalau aku duk juga kayak gini nih.
Oke, sekarang kita mau nyobain riding position dari motor KTM RC ini ya. Jadi ini disetting dengan standar, baik shock belakangnya itu di ukuran standar ya. Ya teman-teman bisa lihat cukup empuk, dan untuk gue yang tinggi 173 cm ini gue masih napak ya. Kalau satu, kalau dua tetap jinjit dikit sih. Karena sebenarnya walaupun kelihatan kecil ya, dan bobotnya tuh nggak berat, ini tuh termasuk tinggi karena posisi joknya tinggi. Jadi sebenarnya bukan karena motornya tinggi semua, tapi emang joknya itu posisinya tinggi. Walaupun ini ramping motornya, jadi memang agak jinjit ya. Mungkin emang ini buat orang Eropa atau orang India ya, mungkin ini cocok nih sebenarnya. Aslinya ya, kalau ini belum diganti jadi stang model fat bar begini, sebenarnya akan cukup nunduk. Udah jadi sport touring. Aslinya kan sport ya, jadi posisinya juga nggak terlalu nunduk, tapi masih enak juga buat ngebut atau cornering karena nggak terlalu tinggi juga. Dia ambil tengah lah si modifier ini. Dia pengen bisa sporty, dia pengen bisa touring juga. Gue harus bercerita sedikit karena memang ada cerita yang emang unik di balik pembuatan KTM ini. Karena sejak KTM sudah diakuisisi sebagian oleh Hindia, memang KTM mulai dari Duke dan RC ya, dan tipe-tipe lain yang cc kecil itu dibikin di India. Seperti misalnya ini, itu dari 200 sampai 390, kabarnya itu masih dibikin di India. Semuanya. Austria itu cuman istilahnya ngecek doang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi emang ini bisa dibilang banyak parts yang mirip dengan Bajaj. Dengan motor Pulsar misalnya, dengan motor Husqvarna juga mirip-mirip. Jadi kalau ini misalnya kita bongkar nih, kita bongkar bak mesin ya, kita bisa lihat ada merek Bajaj di dalamnya. KTM Duke dan RC ini sebenarnya mereka menganut mesin yang sama ya, jadi nggak ada yang beda dari mesin mereka, cuman mungkin settingan ECU-nya doang yang beda. Kalau mungkin RC itu lebih ke torsi atas, mungkin kalau yang Duke lebih ke torsi bawah. Mungkin cuma sebatas itu doang bedanya dari mesinnya ya. Mulai dari sistemnya, teknologinya sama. Mereka juga udah punya sistem slipper clutch, jadi kalau misalnya kita mau engine brake itu tuh halus banget, kayak nggak berasa. Jadi itu juga salah satu kecanggihan yang dikasih dari produk Austria satu ini. Kemudian ini udah injeksi tentunya, motor 4 tak dengan cc sekitar 248,8 silinder, ya 250 cc lah. Dan ini 4 katup, dan ini sudah berpendingin cairan. Jadi teman-teman kalau misalnya sempat takut mau punya KTM karena kata orang mesinnya panas, ini sebenarnya untuk yang tahun pembuatan sekarang itu udah disesuaikan. Jadi kita udah nggak takut panas lagi sebenarnya. Kita ke sektor knalpot. Jadi sebenarnya agak unik ya, karena knalpotnya udah nggak ori. Jadi ini aftermarket merek Heritage yang bisa diganti-ganti suaranya. Ada levernya di sini. Kita nanti bisa coba lihat suaranya. Coba lihat suaranya. Aslinya tuh knalpot RC, KTM RC itu ada di bawah ya, underbelly. Jadi dia ada di sini, dan di sini ujung knalpotnya sudah sistem anti banjir. Jadi kalau banjir jangan khawatir walaupun di bawah, karena dia ada saringan yang menghalangi air buat masuk ke dalam. Oke guys, knalpot udah, mesin udah, jok semua udah, tinggal kita test ride ini motor. Bos, mau test ride nih, drone-nya mana? Gua dapet apa ya, Om? Lo kan tadi ngayal nih, udah ngayal. Iya ya dong, kan? pengen drone. Dari 10 relasi, Ya. dapat 1. Buih. Baik, Buih. ganteng, Buh. ya kan? Eh. Murah, Buh. itu yang paling penting. Bagus nggak, Bos? Buset, itu drone-nya dari atas, jukir balik, ya kan? Aman, ya kan? Gila. Lu mau gini-gini, apa gini-gini? Bebas. Kalau ke situ bisa, Bos? Buset, gile deh, coy. Bisa. Bisa, iya. iya. Tapi Langsung kalau ya? ada budgetnya untuk ini riding pakai drone, Ya. kan? Ya, mohon maaf nih. Copot, jalan kaki biar irit lumayan. Ya elah, Bos, Ya? ada motor, Bos, ngapain jalan kaki? Ya ini mah motor, bro. Irit, tapi jalan kaki ya. Oke, thank you. Botak pelit. Agak lain pilot drone ini. Gila. Bang, Mas. Aduh, makasih bang, makasih bang. Iya, Bang. Iya. Aduh, kayaknya asik banget nih, Mas, main drone.
Iya main drone nih. Tuh. Weh. Waduh. Aduh, ya kan? Udah ngomong-ngomong daripada abang motoin nggak jelas bang, mending reviewin saya sekalian. Review apa itu? Buat auto show, Didi. Kenalin dong Didi nih. Oh ya, saya Claudio bang. Claudio Serafino. Oh iya lu udah gagal ngeliat ini Nggak bang. ngeliat, Bang. Tangan saya bang. Nah. Jatuh bang. Iya. Maaf Ini bang. gimana bang? Saya boleh langsung review nggak nih? Boleh. Kalau mau sekalian aja nih, mumpung masih ada baterainya bang. Sip. Gua Langsung gas kejar nih. nih. Langsung Iya, gas iya. ya. Langsung Oke. dikejar ya. Gas bang. Gas. Mantap! Tarikan KTM RC250 ngisi terus sampai ke limit padahal mesin spek standar. Diajak miring-miring juga stabil dan pede biarpun nggak pakai ban balap. Nah sesuai banget sama jargonnya KTM nih, ready to race di setiap unit motornya. Beda banget sama KTM motor Jepangan ya. Gaspol udah, sekarang kita ngobrol dulu lah sama pilot drone-nya. Wih, thank you banget Mas Bro. Gila banget. Sama-sama. Gue tuh berasa dikejar banget tuh sama drone lu bang. Iya, gue juga Gila, berasa ya? ngejar banget sih motor lu. Kejar-kejaran dong ya. Lu bisa kecepatan berapa tuh bang ngikutin motor gue? Dengan drone yang gue pakai mungkin sekitar 40-50 masih bisa kekejar. 40-50 km tuh ya per jam? Iya. Ini Ya. namanya drone FPV. Oke. First person view atau from pilot view. Semuanya manual. Oh. Dan yang gue lihat di sini nggak ada delay gitu loh. Nah itu tuh yang bikin saya penasaran tuh bang. Berarti semua tuh dari situ ya? Yang gue lihat Gitu ya. dari sini. Oh, berarti emang bener-bener lu ngeliat kayak pilot terbang gitu ya, bukan Iya. kayak dari monitor lagi ya Dan kayak yang karena dulu. ini kan manual, jadinya Iya. kita bisa ngambil berbagai angle, bisa muter, flip, ngejarnya sampai ngedive itu bisa dilakuin pakai drone yang jenisnya FPV tuh. Akhirnya mimpi gua terwujud, ini bisa shot drone pak. Saya udah ngebayangin dari seharian. Emang udah jodoh deh ketemu sama Bang Claudio. Oke, kalau aja ada yang mau ngoling buat konsep-konsep yang lain, buat konten-konten yang lain, langsung aja ke Bang Claudio. Dicek aja boleh. Biasanya gua bang ya. Ya boleh dong. Tapi Nah, kita ngobrol aja dulu. Aduh, saya nggak bawa duit lagi. Bang, yang tadi gimana bang? Kopi. Kopi Beli kopi Bang. aja. Kopi bang. Kamu mau kopi apa bang? Kopi apa aja ya? Iya. Kopi yang gratis ya? Ya, lo kan pelit ya? Iya itu kan, paling botak kan, udah tau lah paling botak kayak gimana ya. Orang- Lu review dulu ya. Ya, bener bang. Nah. Tuh orang udah pelit nih. Kalau botak pelit lebih parah lagi bang. Botak kan.